Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan alternatif ternak peternakan skala rumahan dengan menggunakan pakan alternatif. Oke, kita akan perlihatkan pakan alternatif yang sering kita berikan ke peternakan ayam kita sehingga kita sangat menghemat biaya pakan. Ini ada salah satunya ada dari irisan timun atau kulit timun, yang di sana ada buah, terus ada sayuran juga, buah semangka, buah belimbing dan macam-macam. Ini karena kita dapat dari limbah rumah makan, yang ini irisan timun ini, terus limbah dari toko buah dan limbah dari toko sayuran. Jadi pakan alternatif yang kita dapat itu ya bermacam-macam agar kebutuhan nutrisi pada ayam itu terpenuhi. Karena tidak hanya satu jenis ayam, jenis bahan alternatif saja, kita menggunakan metode pakan alternatif itu semakin banyak macam bahan tentu akan semakin baik. Jadi terdiri dari sayuran, buah-buahan, dan limbah rumah makan atau nasi sisa. Dan kita juga menggunakan pakan alternatif yang kita fermentasi, dan juga pula menggunakan pakan alternatif yang kita budidaya seperti azolla. Jadi dari berbagai macam-macam pakan alternatif ini tentu kebutuhan ayam akan nutrisi ayam akan semakin lengkap, yang terdiri dari vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan lain-lain itu akan terpenuhi. Serat dan lain-lain itu akan terpenuhi dengan kita kasih makan dengan pakan alternatif itu yang bermacam-macam agar nutrisi lengkap. Jadi ini sering kita berikan ke ayam-ayam kita, makanya kita terus menggunakan pakan-pakan alternatif khususnya dari limbah atau sampah yang tidak dimanfaatkan. Jadi seperti yang kita kasihkan pada ayam-ayam ini, jika kita tidak manfaatkan tentu ini akan dibuang di sampah dan semakin banyak tumpukan sampah. Makanya kita bisa istilahnya memanfaatkan dari limbah atau sampah untuk pakan ayam kita. Jadi teman-temanku semuanya, manfaat selain kita bisa mengurangi biaya produksi pakan ayam, tentu kita bisa membantu kebersihan lingkungan dengan cara yaitu mengurangi sampah. Jadi otomatis kalau kita setiap hari kasihkan ke ayam-ayam ini, katakanlah tidak perlu banyak-banyak, kalau jumlahnya total dari pakan-pakan limbah ini 10 kilo, kalau sehari, kalau setahun sudah berapa kilo atau berapa ton. Jadi itu tidak kita rasakan, tapi kita bisa mengurangi tumpukan sampah dan kita bisa mengurangi biaya produksi ayam khususnya pada pakan. Dengan pakan alternatif yang kita berikan ini, biaya produksi pakan ayam tentu akan menurun, karena yang tertinggi dalam peternakan ayam tentu pada pakannya. Jadi kalau biaya pakan menurun, otomatis keuntungan akan semakin banyak, dan manfaat lain tentu ayam akan semakin sehat, karena pakan-pakan alami tentu akan semakin membuat ayam itu sehat atau tahan terhadap berbagai macam penyakit. Jadi ini di kandang semi umbaran yang kita kasih keliling ada pagar paranet, sehingga ayam ini bebas seperti di liaran, tapi tidak bisa keluar ke pekarangan tetangga atau
tidak bisa bersentuhan dengan ayam-ayam tetangga yang kadangkala terserang penyakit, itu mudah untuk menyebar ke peternakan kita. Jadi ini ayam-ayam terhindar dari penyakit yang dibawa oleh penyakit-penyakit yang biasanya terjadi di peternakan yang umbaran, yang di kampung-kampung itu biasanya aratan. Itu kita bisa terhindar karena kita pagari dengan paranet, sehingga ayam-ayam kita ini tidak secara langsung bersentuhan dengan ayam-ayam tetangga yang terserang penyakit. Jadi banyak sekali manfaatnya dengan menggunakan pakan-pakan alternatif. Jadi sebisa mungkin apa yang ada di sekitar kita, daripada dibuang, kita manfaatkan untuk pakan ayam. Jadi sangat mengurangi biaya dari produksi pakan ayam ini. Namun agar mencukupi untuk pakan-pakan alternatif, tentu kita juga harus mempunyai pakan alternatif yang stoknya atau ketersediaannya itu bisa terjamin dengan cara kita mempunyai pakan alternatif yang kita budidaya, sehingga jika pakan-pakan alternatif yang kita dapat dari sampah ini kurang atau tidak ada karena juga tidak pasti, kita masih mempunyai pakan alternatif yang kita budidaya, yang kita bisa kasihkan tiap hari, dan ketersediaannya itu bisa cukup untuk peternakan kita. Dan juga kita bisa menjaga stok pakan alternatif kita dengan cara fermentasi dari bahan-bahan atau limbah yang sekiranya banyak yang tidak habis dalam sehari, bisa kita fermentasi agar bahan bisa awet seperti yang kita lakukan atau pernah juga kita tunjukkan. Itu fermentasi dari limbah tepung fried chicken atau penggorengan ayam Kentucky. Jadi limbah tepungnya itu kadang kita dapat banyak, kita fermentasi dan kita simpan, bisa bertahan lama atau berbulan-bulan untuk mencukupi kebutuhan pakan kita. Sehingga jikalau pakan-pakan alternatif yang sifatnya langsung dikasih seperti limbah-limbah atau sampah ini kadang sedikit, tentu kita bisa menggunakan pakan-pakan yang kita fermentasi atau kita simpan. Karena manfaat pakan yang difermentasi yang utama tentu bahan itu akan awet, tahan lama, dan bisa meningkatkan nutrisi atau kandungan yang ada di bahan yang kita fermentasi. Dan tentu akan sangat bagus untuk peternakan ayam, sehingga kotor dulu. Dan tentu pakan difermentasi itu sangat bagus untuk peternakan ayam, membantu penyerapan nutrisi di pakan itu lebih cepat di ayam dan sempurna, sehingga kotoran ayam itu akan berupa hanya ampasnya saja, nutrisi atau proteinnya sudah semua terserap, sehingga kotoran dari ayam dari pakan yang kita fermentasi akan tidak bau, karena hanya ampas saja, nutrisi atau kandungan proteinnya sudah terserap sempurna karena salah satu manfaat dari pakan yang kita fermentasi. Jadi tetap semangat teman-temanku semuanya untuk beternak ayam skala rumahan dengan menggunakan pakan alternatif. Selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.